Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya mereka-mereka. Jadi poin tadi itu berarti kita nggak boleh dong makanan kemasan, boleh. Saya bilang kan perbanyak yang dikupas, bukan dikemas. Ya. Makanya orang-orang zaman dulu ya kecenderungan mereka masak habis. Nah, ini saya pesan kepada ibu-ibu nih. Ya. Kalau masak, habis masak kalau mau makan masak habis, makan habis, mau makan gitu loh. Jangan panasin. Apalagi yang dipanasin, yang dimasak makanan-makanan frozen. Mau makanan frozen nggak boleh? Boleh, halal. Yang saya maksud di sini kan hidup. Kan hidup nih kayak begini. Kapan dia mati? Kalau sudah ada terbuka. Di sini kan ada bakteri. Nih, dalam mangganya, dalam setiap produk kayak begini ada bakterinya nggak? Ada. Anda biarin aja, lama-lama kan busuk. Ya, jadi, nah ini poin pentingnya. Cara paling mudah kita untuk menghidupkan tubuh kita ini adalah mengkonsumsi yang punya kandungan-kandungan mikroorganisme atau bakteri hidup. Salah satunya. Contohnya apa? Contoh paling gampang ya ini, misalkan. Ini kan makanan Korea, susah kita makannya, asem. Ya kan? Terus caranya gimana supaya kita bisa makan bakteri tadi itu? Paling gampang ya cuka. Cuka apa? Bukan cuka masak itu ya. Yang botolnya itu. Bukan. Cuka apel, cuka madu, cuka nanas, ada nggak cuka? Nah, ini cuka kurma nih. Cuka dari kurma. Oh, pasti asam. Ini cuka ini aja kalau Anda ini dijual di depan ya? Oh, di depan ada yang jual. Kenapa saya promoin? Karena kita mau menyelamatkan generasi. Ya kan? Kalau Anda sudah kenal dengan makanan sehat, produk sehat, anak-anak Anda akan lihat. Generasi ke depan nanti akan makan yang seperti itu juga. Itu poinnya sebenarnya. Ya, terserah mau Anda jual apa, itu terserah dah. Ya. Nah, ini kayak begini aja. Ini sudah bisa menyelamatkan banyak hal. Apa maksudnya? Gini. Salah satu masalah di dunia kesehatan sekarang, lihat, adalah peradangan, inflamasi. Inflamasi itu salah satu penyebabnya adalah tingginya kadar gula. Ini saya kasih tahu caranya. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa makan yang kita inginkan tanpa berlebihan tentunya, ya, dan gula darah kita nggak naik? Itu ternyata paling gampang Anda masukin kayak begini nih. Cuka, mau cuka kurma boleh, cuka apel boleh, cuka madu boleh, cuka nanas boleh. Anda kasih masuk ke air kayak begini. Terus apa yang akan terjadi dengan ini? Kalau Anda makan roti setelah Anda minum ini, ya, emang nggak boleh makan roti? Boleh. Tapi Anda harus tahu, roti itu kan tepung. Tepung kan bikin gula naik. Udah tepung, terigu ya. Tambah lagi dalamnya ada gula, maka dia naik gulanya. Lama-lama tadi insulin resisten tadi tuh. Pankreasnya letih, ya. Nah, minum kayak begini saja, ya, itu sudah banyak menyelamatkan kita hidup, perut kitanya, dan kita tetap bahagia. Banyak orang nggak bahagia karena salah satunya makannya bermasalah. Diminum. Jangan tersiksa gitulah minumnya. Itu yang pertama. Bagaimana caranya lagi supaya dia tetap hidup dan tetap, maksudnya bukan hidup apa ya? Beban dalam tubuh kita itu tidak banyak ketika kita mengkonsumsi dan akhirnya dia bekerja. Nah, saran saya yang paling mudah itu adalah Anda mengkonsumsi semua sayuran-sayuran kayak begini. Jadi sebelum makan, sudah benar orang Sunda itu. Sudah benar. Makanya ibu-ibu nenek-nenek yang zaman dulu itu, ya nini-nini ibu-ibu yang edisi lama, tangguh mereka itu. Bener lah, tangguh. Ini jalan sama cucu yang ngos-ngosan cucunya. Bener nggak Bu?
Ini nenek anteng aja. Subhanallah, saya kemarin waktu pergi umroh ada bawa bapak, subhanallah. Umur 80 tahun, anteng aja dia jalan. Bahkan ada beberapa yang pergi naik ke Gua Hiro itu. Kenapa? Makannya bener. Makan lalap, kan gitu kan? Nasinya nggak banyak-banyak, lauknya yang baik gitu loh maksudnya. Karena sudah ngerti cara makannya. Ya, sehingga apa? Nah, ini jadi masalah sekarang. Sebagian besar penyakit itu memang terjadi tadi kalau secara penyebab ya, inflamasi, radang segala macam, insulin segala macam. Tapi yang jadi masalah, kita makannya nggak bener gitu aja. Contoh nih, contoh misalkan apa ya? Kurma lah misalkan. Apa nih kurma? Ada kurma nggak? Ada kurma tadi. Mana tadi kurma? Kayaknya saya kurang kopi. Kopi itu meningkatkan awareness. Ya, ini kurma. Kurma sukari. Kurma ini bagus, sehat. Bagus banget. Salah satu makanan terbaiknya buat perut kita. Ya, makanan hidup. Ini living food nih. Ya, living food maksudnya living food yang asli kalau kita bahas itu adalah probiotik ya, makanan fermentasi. Tapi maksud saya mereka ini bagus, cuman kalau berlebihan kan masalah. Kenapa masalah? Karena kita harus tahu nih, kurma 75% isinya kan gula. Meskipun dia jenis gulanya gula buah, betul. Tapi akan beda cerita kalau Anda makan ini banyak-banyak. Kenapa mereka ini? Jadi kalau gini, berarti saya kalau pengen ngejus, misalkan Anda pengen ngejus ya, males makan gitu kan, pengennya ngejus, boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya jangan terlalu banyak jus buah. Kenapa jus buah jangan terlalu banyak? Kalau yang saya pahami, ketika di blender, di juicer kayak begitu, gulanya naik semua itu. Jadi kalau minum jus boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau sayur relatif aman, ya. Atau mungkin dibikin kayak begini nih. Ini, Bapak sekalian ini masya Allah, ini enak banget loh ini. Hah? Sini. Antum yang minum. Ya. Yang tadi enak sih. Yang tadi enak. Wajahnya udah sumringah. Tuh ya. Ini kita bicara bagaimana mengakomodir mereka. Karena mereka ini siapa? Mikrobiom bakteri. Enak. Ya habisin lah. Nah jangan lupa bayar ya. Mikrobiom. Makanya nggak heran kenapa banyak orang sekarang moodnya nggak jelas. Anda tahu kenapa? Karena yang mereka makan sampah semua. Di sini nggak bisa apa yang ngolah. Yang dimakan tepung olahan, gula olahan, minyak olahan, bukan minyak yang digoreng gitu-gitu aja. Nggak jauh-jauh dari situ. Wajar zaman dulu ibu-ibu nih. Ibu-ibu zaman dulu mens aja, nggak ada episode drama Koreanya. Ya kan? Zaman sekarang, oi mak. 2 hari menjelang hari menstruasinya udah jungkir balik dia. Itu perutnya ngawur, bakterinya ngawur. Coba cek kan dimakan apa? Pasti ada kaitan dengan makanan salah satunya. Ya, bisa nggak diperbaiki? Insya Allah bisa. Ya, itu yang pertama. Lalu apa lagi? Ini kan isunya tadi kan bagaimana kita memberi kehidupan ke mereka. Ya, isu yang berikutnya adalah supaya kehidupan di dalam tubuh kita ini tetap hidup. Ya, salah satunya adalah Anda dengan menggunakan biji-bijian kayak begini nih. Ya, ibu-ibu kalau mau masak nasi, campurin biji-bijian. Contohnya apa bijiannya? Biji kacang hijau, kacang kedelai kan ini biji itu. Cemplungin aja. Sekarang sudah ada produknya itu, setahu saya. Ya, kalau mau gampang tinggal buka, cemplungin. Atau, nah, kalau enggak lagi, bagaimana cara memberi kehidupan supaya mereka enggak terbebani tadi? Ini apa ya? Oh ini Zam-Zam. Oh, ini ada terbaik kalau ini. Ini Zam-Zam versi mini. Ya. Ada minyak zaitun enggak? Enggak ada. Bisa juga pakai minyak. Maka saya punya teman di Bali, ibu-ibu
waktu saya ketemu beberapa tahun, udah lama banget tuh, mungkin ada hampir 10 tahun itu. Umur dia waktu itu sudah 55 tahun. Tapi itu Masya Allah, ya banyak orang yang nyampaikan ke dia, saya dengan beberapa teman-teman juga gitu kan, ngomong, ini Bu, minumnya apa sih? Kok kulitnya itu kenceng? 55 tahun loh. Dia cuma bilang apa? Saya tiap hari rutin minum minyak zaitun. Hanya itu. Zaitun tuh Masya Allah. Ya, wajah bersinar, kanker bisa lenyap. Kenapa kanker bisa, bukan lenyap sih, maksudnya dia termasuk yang anti kanker, zaitun itu. Ya, minum zaitun tiap hari. Dan dia juga menjadi makanan buat mereka-mereka. Kalau nggak ada zaitun gimana? Pakai minyak kelapa perawan, virgin coconut oil. Itu juga bagus, ya. Nah, sehingga nanti ibu-ibu kalau masak, kalau mungkin menyajikan makan nasi ya ke suami, atau mungkin bapak-bapak yang masak juga, itu nasinya boleh dicampur dengan minyak. Nasinya tadi itu diambil dari, misalkan dari rice cookernya lah gitu kan, ambil taruh dalam wadah gitu, campurin minyak. Itu sangat baik dan mereka akan bahagia banget dengan kita. Karena bicara tentang kehidupan dalam badan kita ini tidak lepas-lepas dari bakteri yang ada. Ya. Karena mereka yang mengendalikannya. Sini ada kaitan sama sini, sini ada kaitan sama sini, sini ada kaitan sama sini. Mungkin Anda mulai mikir, kenapa tiba-tiba ada keinginan untuk makan sesuatu makanan yang dulu Anda pernah makan di kampung. Itu sebenarnya sinyal dari mereka. Itu sebabnya dalam dunia pengobatan Bapak sekalian, ngobatin orang itu ya sesuai dengan tempat obatnya di mana dia tinggal. Ya, dan bisa jadi obatnya itu adalah makanan aslinya dia. Ya, dia pergi ke kampung, dia sakit di kota nih, sakit nggak jelas sakitnya apa, ternyata sakitnya sakit rindu kampung, rindu makanan kampung, dia pergi kampung, makan di sana, pulang-pulang sembuh. Ada begitu? Ada. Ya, karena apa? Gen sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, apalagi yang kita bisa pelajari dari mereka-mereka ini untuk membuat hidup tadi. Ya. Untuk memberikan sebenarnya warna, semakin banyak variasi warna ya yang Anda makan, ini kan banyak, ada kayak wortel, ada paprika, ada kol ungu. Semakin banyak variasi warna begini Anda makan, semakin bagus setiap hari. Dan sel kita akan semakin, bahkan beberapa bahan kayak begini, saya baca beberapa bahan ini itu ada satu buku yang ditulis oleh dokter di Amerika namanya Dr. William Lee. Dia tulis buku judulnya Eat to Beat Disease, ya. Makanlah untuk mengalahkan atau melawan penyakit. Dia buka data-data itu, ternyata beberapa produk-produk makanan yang ada seperti ini tuh bahkan mereka punya kapasitas untuk memproteksi gen atau DNA. Contohnya kiwi, kata dia begitu. Kiwi bukan makanan kita. Mahal lagi, ya kan? Nggak usah susah hati. Apa versi kitanya? Manggis. Jadi makanlah manggis. Makan manggis, apa yang dimakan? Ya buah manggisnya di dalam itu, sama biji-bijinya dimakan. Iya, sama biji-bijinya, bagus. Ya, pahit nggak? Nggak. Nanti kalau tumbuh gimana? Insya Allah nggak. Ada kan? Ini kalau makan, jadi saya nggak habis pikir dari mana ceritanya orang kena usus buntu gara-gara makan apa? Bukan, jambu apa itu? Jambu biji. Ini ilmu benar yang saya dapatin. Saya mau cerita sedikit. Saya tanya, kita belajar dikit ya. Ini memang di luar ilmu pengobatan biasa. Usus buntu itu kebanyakan terjadi di anak-anak apa dewasa? Anak apa dewasa? Anak, ya kan? Confirm anak, jarang terjadi pada orang dewasa. Nah, saya pelajarin Bapak sekalian, itu ternyata si usus buntu ini
juga ada kaitan dengan emosi. Loh kok bisa? Ya, memang nggak ada penelitiannya, cuman ini bicara lapangan. Ya, semua kasus buntu, sebagian besar lah kalau boleh kandang itu, biar lebih amannya, itu terjadinya akibat ada keinginan sang anak yang tidak diakomodir orang tua. Itu yang saya pelajarin. Jadi kalau ada anak yang kena usus buntu, sebelum katakanlah Anda mau lakukan tindakan apapun, terserah lah gitu kan, dikorek dulu itu. Ada kamu pengen apa? Dan saya buktiin sendiri, nyata bener. Usus buntu, Masya Allah. Ya, seperti itu. Itu dahsyatnya hati tadi. Ya. Nah, kembali ke mereka-mereka ini bos sekalian. Sehingga ada beberapa fungsi ya dari makanan-makanan kayak begini nih, ya, yang mulai dari regenerasi, memperbaiki gen, sampai ke mana? Nyeimbangin lagi. Tapi prinsipnya apa? Biar gampang Bapak Ibu cerna ya tiap hari. Ya prinsipnya apa? Anda ingat ini aja, ya. Anda ingat dua hal ini, ya. Yang pertama adalah seratnya. Ya, seratnya bisa Anda dapat dari mana? Dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah dan sayur itu serat. Nanti situ ada kita bicara prebiotik segala macam. Prebiotik ya, bukan probiotik. Tapi kalau probiotiknya itu bakterinya. Kayak ini kan makanan fermentasi nih. Dia bukan probiotik memang, ya, tapi dia mengandung bakteri di situ. Kalau kita versinya adalah tempe. Ya. Tempe itu makanan fermentasi, ya, itu. Jadi ingat seratnya, ini serat semua nih. Masalah kita sekarang, ya, kenapa katakanlah sel-sel kita itu tidak perbaharuan, kita kurang serat. Saya kemarin, Anda yang mungkin lihat di IG saya posting kan, saya bilang kayak dengan beberapa tim kami di Perkumpulan Bekam Indonesia di PBI itu akhirnya muncul ide untuk bikin dapur umum. Kenapa dapur umum? Karena selama ini orang yang kalau bencana yang dikirimin mie instan. Itu mie yang nggak ada serat. Boleh dibilang mungkin saya nggak tahu berapa, mungkin 0 seratnya, saya nggak tahu. Tapi miskin serat. Masak beneran di situ. Bikin dapur umum di situ. Ya, kenapa? Kita butuh serat. Kalau sampai nggak ada serat, apa yang terjadi? Masalah. Jadi makanya makanan begini. Jadi kalau berarti saya boleh dong makan mie instan, ya silakan aja. Tapi kalau bisa mie yang lebih bagus, lebih bagus. Maksudnya mie yang lebih baik. Contoh misalkan mie apa? Mie wortel, gitu loh. Mie yang tidak berasal dari terigu. Kalau udah mentok banget, tetap pengen makan mie, misalkan gitu kan, hasratnya luar biasa. Ada orang pengen makan tuh kan sampai luar biasa. Saya pernah punya teman. Orang ini aneh menurut saya. Ini orang nggak bisa ketemu pastel. Pernah di bulan Ramadan, menjelang-jelang buka, dia ketemu pastel, dimakan sama dia. Saking, mungkin ada jin pastel dalam dirinya itu. Ya. Dibatalin puasa sama dia makan pastel. Saking dia memang suka banget dengan pastel. Maka, jangan terlalu, ya, suka tuh boleh, tapi jangan berlebihan gitu loh. Ya. Nanti kalau nggak ada tuh akhirnya tersiksa, ya seperti. Nah itu yang pertama, serat, ya. Paling aman dari mana? Paling aman dari sayur sebenarnya. Sayur. Kenapa sayur? Karena sayur ini, buah, ya buah seperti inilah gitu kan. Walau bagaimanapun, gulanya jauh lebih besar buah daripada sayur. Maka saya sering, kalau saya punya pedoman, kalau Anda tetap pengen makan buah tetap harus dibatasin. Kalau menurut saya. Tapi kan dok, apa? Aman-aman aja. Buktinya sampai detik ini ada satu hewan yang makan buah ini terus-menerus nggak gemuk-gemuk. Tahu? AA itu. Dia makan ini. Tapi nggak gemuk-gemuk gitu kan. Nah, itu beda cerita lah. Ya. Sama juga dengan Anda cerita supaya badan kita besar, mati. Supaya badan kita besar, maka kita harus memperbanyak protein hewan.
Oke, tapi saya langsung ingat gajah. Gajah makan apa? Rumput nggak? Besar aja badannya. Meskipun tidak bisa disamakan sih. Gen dia beda gitu kan. Gen kita ini memang udah gen beda dari gajah. Ya, itu yang pertama. Semakin banyak seratnya, semakin banyak enzimnya, semakin hidup. Ya, jadi minuman-minuman kayak begini sebenarnya fungsinya apa? Serat, enzim, serat, enzim, serat, enzim. Gulanya ada, Anda butuh gula. Kita tetap butuh gula. Makanya saya bukan penganut diet tertentu. Sebenarnya dalam Islam, kita nggak perlu ribet-ribet urusan diet sebenarnya. Diet ini, diet segala macam. Makan yang benar, seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh, aman. Kalau mau digedein ototnya, olahraga. Ya, olahraganya apa? Bukan jogging. Ya, bukan berenang, tapi olahraga yang menggunakan beban. Beban kehidupan. Paling cepat itu. Beban beneran ya, beban badan, beban barbel, itu cepat banget. Dan itu kalau Anda mau olahraga kayak begitu aman. Kenapa aman? Kalau sudah sampai ke titik di mana ototnya sudah kebentuk, maka dia akan membakar sendiri. Jadi tubuh kita itu bisa kita mainkan sebenarnya. Dia akan membakar sendiri. Kalau bisa mulai sekarang masukkan dalam daftar menu Anda biji-bijian kayak begini. Apa aja, mau biji yang mahal silakan, mau biji yang standar silakan, pokoknya biji-bijian masukin. Karena ini efeknya luar biasa. Kenapa saya bisa mengklaim seperti itu? Karena salah satu rahasia diet Mediterranean yang selama ini dipelajari oleh para ilmuwan, kenapa orang di Mediterranean itu, ya daerah-daerah Turki, Spanyol apa gitu loh singkat saya itu mereka sangat erat dengan ini, sangat akrab dengan ini. Ya, jadi susah kan makannya kan, dicampur aja sama nasi. Masukin ke nasi. Atau Anda bikin camilan-camilan yang ada mereka-mereka ini. Itu bagus tuh. Ya. Biji-bijian. Kemudian ini apa nih? Ini memang saya sengaja suruh panitia taruh semua produk di depan ke sini. Dan alhamdulillah panitia nanti akan bagi-bagi free. Serius, iya. Panitia akan kasih free, jadi nanti produk-produk depan ini Anda bisa ambil gratis. Kalau mau beli di sana, jangan rebutan. Ya, saya nggak tahu nih teknis seperti apa. Silakan diurus sama bapak motivator kita. Tadi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, biji-bijian. Kemudian apa lagi? Ya, ini yang tidak kalah pentingnya. Ya. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau bahas ya, tapi saya tidak akan terlalu panjang. Nah, yang keduanya atau mungkin yang berikutnya adalah bakterinya. Bakterinya. Ya, bakteri itu kita dapat dari mana? Banyak. Dari cuka udah kan. Maka kata Nabi SAW, Nabi menjelaskan sebuah hadis, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, cuka boleh, tadi cuka apel, cuka apa, probiotik juga boleh, atau beberapa minuman fermentasi juga boleh. Ya. Minuman fermentasi juga boleh. Nah, yang terakhir ini yang paling penting sebenarnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di rumah Anda, di luar produk pangan ini ada madu, kurma, batu sauda segala macam. Ya, bahkan Abu Sauda ini Masya Allah ya, saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu yang itu kalau boleh dibilang, ini ibu ini harusnya secara teorinya kena tumor, harusnya kena tumor, tapi subhanallah ya, biiznillah semua karena Allah ya, dia nggak jadi kena tumor. Gara-gara apa? Gara-gara rutin minum habatus sauda. Itu dahsyatnya habatus sauda ya. Jadi ada satu cara, tadi mana cuka, tadi mana? Ah, ini dia. Ini bukan habat drink. Habatus sauda. Nah, saya kasih resep sederhana. Ini kan sekarang lagi kondisi pancaroba, apalah namanya, heksaroba, macam-macam lah manusia bikin. Nah, mana gelas tadi?
Enggak, bukan buat saya. Tapi kalau saya minum pun nggak apa-apa. Bagus. Terutama kalau Anda suami istri. Minum segelas, makan sepiring, mandi sebejana. Itu keren itu. Serius. Makanya dalam Islam itu, kenapa kita makan itu di bawah? Sunnahnya makan itu di atas atau di bawah? Bawah loh. Supaya bisa suap-suapan, bisa berbagi enzim. Bukan pakai sendok kayak zaman sekarang. Makan gitu loh. Maka kalau Anda pengen dekat dengan anak, salah satu caranya adalah suapin dia. Kalau saya, bukan hanya saya suapin, saya kumpel-kumpel. Baru saya masukin mulutnya dia. Biar dia kenal dengan bakteri bapaknya. Yang lebih parah lagi, bukan lebih parah sih. Yang lebih seru lagi, itu kadang-kadang kan saya makan sate itu pedas. Dia mau, wow senang banget saya itu. Saya emut dulu satenya. Gitu. Makanya harus jaga kebersihan mulut supaya bisa mentahnik anak. Kalau punya anak kecil. Tahnik tahu ya? Tahnik itu kurma dihancurin, punya mama gitu, diambil sedikit, tempelin ke langit anak-anak yang baru lahir. Golden time-nya 7 hari. Golden time. Kalau udah uzur gimana? Golden time, karena 7 hari itu masa pembentukan atau pengenalan imun. Jadi kalau mau mentahnik, ini banyak yang tanya, karena kemarin saya ada posting itu, Syekh Mishari Rashid itu kan dia mentahnik gitu kan, itu 7 hari golden time-nya, dari lahir sampai 7 hari. Ambil gitu. Kalau sudah lewat gimana? Mungkin dapat manfaatnya, mungkin ya, dengan catatan dia masih bayi ya. Nah, ini salah satu cara paling sederhana ya. Ini kan cuka ya, cuka sama probiotik beda sih emang ya, tapi anggaplah ini kan fermentasi. Ini begini, lalu Anda kasih madu sedikit ya, madu lah, madu itu boleh, madu ini boleh ya. Lalu Anda makan dengan ya, madu ini aja gampang. Jadi Anda kasih madu dikit aja, biar nggak terlalu asem. Kalau mau tambahkan sedikit garam di sini. Garam apa? Garam sehat lah pokoknya. Mau warna apa aja terserah. Saya udah capek diserang soalnya. Ya, pokoknya garam sehat gitu aja. Ya. Lalu Anda makan dengan misal ini habatus sauda. Biar gampang ingetnya. Habatus sauda 2 atau 3 Anda minum gitu. Tiap hari rutinin. Itu Masya Allah, lihat apa yang terjadi. Imunitas Anda akan naik. Dan itu memang sebenarnya itu resep ada penelitiannya. Air campur cuka atau campur probiotik, minum dengan habatus sauda. Makanya anak-anak kalau Anda lagi sekolah kayak sekarang ini dengan kondisi cuaca emang tidak berubah terus gitu kan, itu menjadi salah satu resep yang paling mudah. Madu, air, madu, cuka atau probiotik, habatus sauda, selesai. Habatus sauda berapa banyak? Dikit aja. Usah banyak-banyak. Anak mungkin 1-2 kapsul cukup, sehari mungkin 3 atau 4 ya. Yang dewasa berapa? Tergantung metabolisme tubuh Anda. Kalau dokter minum habatus sauda berapa banyak? Sekali minum saya 5, kalau nggak 7. Kalau saya, jangan dicontoh. Tergantung badan Anda. Itu resep Masya Allah powerful, luar biasa ya. Bahkan sebenarnya itu resep banyak juga dipakai oleh orang-orang yang dulu zaman masih virus merajalela itu loh. Artinya secara imunitas sih sangat baik. Ya habatus sauda memang sangat luar biasa, termasuk dia isinya juga bukan cuman serat ya tentunya. Habatus sauda kalau Anda baca tuh isinya banyak banget. Ya sampai saya jujur sangat mengagumi habatus sauda itu. Ya, sampai Nabi mengatakan memang ini kalau dibahas secara hadisnya panjang, tapi Nabi katakan habatus sauda itu menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Nabi SAW bilang kayak begitu. Ya, jadi ini caranya ya. Jadi probiotik, serat, enzim, vitamin, biji-bijian itu Anda ingat. Kalau protein ini kan protein nih. Dokter makan telur nggak? Kita tuh selalu menyalahkan banyak hal yang kita nggak paham. Kalau telurnya bagus, bahkan ada seorang dokter di Amerika, dia peneliti, namanya Dr. James Dinnick, dia cerita bahwa
Bahkan telur itu telur ya, kalau apalagi kalau Anda memang ada aktivitas fisik, dia nggak batasin orang makan telur. Asal telurnya bagus. Saya kalau lagi pengen makan apa, makan telur sekali makan. Dan menurut Anda masing-masing, takaran Anda aman insya Allah. Ya, termasuk juga ini kan kambing nih. Kambing ini kan sering banget dikambing hitamkan. Ya kan? Ini emping. Emping penyebab asam urat, makannya satu. Kenapa bisa? Nah, tadi sudah saya jelaskan.